Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Dewi Lima Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Nah, kemarin ngapain aja nih? Seru nggak lomba 17 Agustusannya? Seru ya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk saja pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, dan pembelajaran ketiga. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini adalah Quran Surat Al-Infitar ayat ke-7. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu mengelompokkan informasi penting dalam teks. Kemudian anak-anak mampu menjelaskan makna dari tanggung jawab. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia dari sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita contohkan hak sebagai seorang anak. Seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, kewajiban sebagai seorang anak apa? Patuh kepada orang tua, mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah. Nah, itu kewajiban anak-anak. Kemudian apa tanggung jawab sebagai seorang anak? Nah, yang pertama itu berbakti kepada orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini anak-anak paham ya antara hubungan hak, kewajiban, serta dengan tanggung jawab. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat, apa ya efeknya? Nah, tanggung jawab itu merupakan sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk kita laksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab, berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Apa saja ya jenis-jenis tanggung jawab itu? Yang pertama, tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Apa contohnya? Rajin beribadah, berbuat baik terhadap sesama, selalu bersyukur, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai seorang anak. Contohnya apa? Berbakti kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, merapikan tempat tidur, menjaga nama baik keluarga, dan bertutur kata dengan lembut dan sopan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sebagai seorang siswa. Apa contohnya? Yang pertama, memakai seragam, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, melaksanakan piket, dan jujur saat mengerjakan ujian. Walaupun kali ini kita belajar daring ya anak-anak. Kemudian tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Apa contohnya? Gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Contoh yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara. Apa contohnya tanggung jawab sebagai warga negara? Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Kemudian, mencintai budaya negara sendiri dan menjaga nama baik Indonesia. Nah, untuk anak-anak lebih memahami apa saja jenis tanggung jawab, anak-anak saksikan video berikut ini.
Jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentang alam Indonesia itu terdiri atas yang pertama pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, dan lautan. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama, pertanian dan peternakan. Ya, apa saja mata pencaharian di sana atau kegiatan ekonominya? Contoh, kalau pertanian berarti bertani, berkebun. Nah, kalau peternakan bagaimana? Berarti beternak, seperti ternak ayam, ternak kambing, sapi, itik, dan sebagainya. Kemudian perikanan, apa kegiatan ekonominya? Ada nelayan contohnya, atau penjual ikan, penjual keramba, dan sebagainya. Kemudian kegiatan ekonomi kehutanan. Nah, kalau kehutanan berarti ada kegiatan ekonominya orang-orang yang membutuhkan kayu seperti mebel, perkakas rumah tangga, dan sebagainya. Pertambangan berarti bisa menambang emas, perak, intan, dan sebagainya. Bahkan minyak pun juga. Kemudian pada bidang industri itu banyak ya. Kalau industri jasa atau industri buat baju atau industri macam-macam deh. Kalau perindustrian banyak ya kegiatan ekonominya. Perdagangan juga. Nah, perdagangan misalkan jual buah, jual buku, jual baju seragam, jual ikan, dan sebagainya. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Nah, untuk lebih anak-anak bisa memahaminya kembali, saksikan video berikut ini. Pengertian informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak atau berbentuk media elektronik. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara mengelompokkan informasi penting dalam teks, yang pertama adalah anak-anak membaca teks secara sekilas. Kemudian fokus membaca sesuai jawaban atas pertanyaan tentang teks yang ingin dibaca. Kemudian tulislah jawaban atas pertanyaan sebagai pengingat selama membaca.
Kemudian, memanfaatkan informasi yang diketahui untuk menambah wawasan dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Oke, anak-anak, sampai di sini anak-anak paham ya. Dan sekarang waktunya kita latihan. Oke, anak-anak, kerjakan buku latihannya dengan tulisan yang terbaik. Jangan lupa, jangan dicoret-coret dan rapi ya, Nak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.